Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan licin dan udara lembab. Aku, Nadia, berusia 25 tahun, sedang duduk di kamar asrama kampusku di Universitas Indonesia, mencoba fokus pada tesis psikologi yang sudah tertunda berminggu-minggu. Pintu tiba-tiba terbuka tanpa ketukan, dan masuklah Rina, teman terbaikku sejak SMA, basah kuyup dengan air mata yang bercampur hujan. Nadia, aku tidak bisa lagi, katanya dengan suara gemetar, matanya memandangku penuh keputusasaan. Aku mencintaimu bukan sebagai teman. Sudah lama sekali. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat hatiku berdegup kencang, dan dunia yang kukira aman tiba-tiba runtuh di hadapanku. Aku terdiam, memandang Rina yang berdiri di depan pintu, rambut pendeknya menempel di wajah karena basah. Kami telah berteman selama 8 tahun, berbagi rahasia, tawa, dan bahkan air mata saat menghadapi tekanan kuliah. Rina, 24 tahun, selalu menjadi yang kuat di antara kami berdua, dia yang berasal dari keluarga konservatif di Bandung, dengan ayah yang seorang ulama dan ibu yang mengelola toko kain tradisional. Aku tahu betapa ketatnya aturan di rumahnya, di mana pernikahan dengan pria dari kalangan yang sama adalah harapan utama. Tapi sekarang, dia berdiri di sini, mengakui perasaan yang selama ini kupikir hanya imajinasiku sendiri. Aku pernah merasakan getar aneh saat kami berpelukan, tapi aku selalu menepisnya sebagai kedekatan sahabat. Nadia, katakan sesuatu, desak Rina, mendekat dan duduk di tepi tempat tidurku. Aku mundur sedikit, pikiranku berputar-putar. Bagaimana bisa? Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti ini sebagai tabu, apalagi dengan latar belakang kami. Keluargaku di Thai Nguyen, tunggu, aku lahir di Vietnam tapi pindah ke Indonesia sejak kecil karena ayahku bekerja di perusahaan migas, juga tak kalah konservatif. Ibu selalu bilang kamu harus menikah dengan pria baik, Nadia, untuk melanjutkan garis keluarga. Tapi sekarang, Rina memaksaku menghadapi kenyataan yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku merasa marah, takut, dan lega. Kenapa sekarang, tanyaku akhirnya, suaraku hampir tak terdengar. Rina menarik napas dalam. Karena besok ayahku akan datang untuk membahas perjodohanku dengan anak temannya. Aku tidak bisa melakukannya, Nadia. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Malam itu berlalu dengan percakapan panjang yang penuh air mata. Rina menceritakan bagaimana dia mulai menyadari perasaannya sejak kami kuliah bersama, bagaimana setiap kali aku bercerita tentang pacar-pacar lamaku yang selalu gagal, dia merasa sakit tapi tak bisa bilang. Aku mendengarkan, tapi pikiranku dipenuhi konflik. Apakah aku merasakan hal yang sama? Ya, mungkin. Tapi apa artinya itu bagi kami? Di kampus, kami dikenal sebagai duo tak terpisahkan, Nadia si psikolog calon dan Rina si arsitek berbakat. Tapi jika ini tersebar, apa yang akan terjadi? Teman-teman kami, yang sebagian besar dari keluarga Muslim taat, mungkin akan menjauh. Dan keluarga ayah Rina pasti akan marah besar, mungkin bahkan mengusirnya. Aku ingat cerita Rina tentang sepupunya yang diasingkan karena berperilaku menyimpang. Pagi harinya, aku bangun dengan Rina yang masih tidur di sampingku, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil. Aku memutuskan untuk tidak membicarakan ini dulu. Kami pergi ke kampus seperti biasa, tapi ada ketegangan baru di antara kami. Setiap sentuhan tangan terasa berbeda, setiap pandangan mata penuh arti. Di kelas, saat dosen membahas tentang identitas diri dan tekanan sosial, aku tak bisa konsentrasi. Pikiranku melayang ke Rina, yang duduk di baris belakang, memandangku dengan mata yang penuh harap. Setelah kelas, kami bertemu di kantin. Kita harus bicara, kataku. Rina mengangguk. Kami duduk di pojok, memesan kopi hitam.
Aku takut, Rina. Ini bisa menghancurkan segalanya. Dia memegang tanganku di bawah meja. Aku tahu. Tapi hidup tanpa mencoba juga penghancuran. Kata-katanya membuatku berpikir. Apakah aku siap mengambil risiko? Sore itu, ayah Rina benar-benar datang. Dia menelepon Rina saat kami sedang di perpustakaan. Kamu harus pulang sekarang. Kami tunggu di rumah kos. Rina memucat. Aku ikut dengannya berpura-pura hanya menemani sebagai teman. Di rumah kos Rina di daerah Depok, ayahnya, Pak Hadi, seorang pria berusia 50-an dengan jenggot rapi dan sorban, duduk bersama seorang pemuda tampan bernama Andi, anak teman bisnisnya. Rina, ini Andi. Kami sudah bicara, dia setuju untuk melamarmu, kata Pak Hadi dengan suara tegas. Rina terdiam, matanya melirikku yang berdiri di pintu. Aku merasa jantungku berhenti. Ini adalah momen pertama di mana pilihan kami diji. Rina bisa menerima dan semuanya kembali normal. Tapi dia menatap ayahnya. Ayah, aku tidak bisa. Ruangan hening. Pak Hadi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Rina menarik napas. Aku tidak mencintai pria, ayah. Aku mencintai Nadia. Kata-kata itu seperti bom yang meledak. Pak Hadi berdiri, wajahnya memerah. Apa kau gila? Ini dosa. Kamu akan menghancurkan nama keluarga. Aku mundur, tapi Rina memegang tanganku. Ini kenyataan, ayah. Malam itu berakhir dengan teriakan dan air mata. Pak Hadi pergi dengan marah, mengancam akan memutuskan bantuan keuangan. Andi pergi dengan ekspresi bingung. Aku dan Rina duduk di lantai, memeluk satu sama lain. Apa yang kita lakukan sekarang, tanyaku. Rina tersenyum lemah. Kita hadapi bersama. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Setelah pengakuan Rina kepada ayahnya, berita itu menyebar cepat di keluarga. Ibu Rina menelepon, menangis dan memohon agar Rina kembali ke jalan yang benar. Ini pasti pengaruh buruk dari kota besar, nak. Pulanglah, kita bisa ke psikolog atau ustaz, katanya. Rina menolak, tapi aku melihat bagaimana kata-kata itu menyakitinya. Di kampus, rumor mulai beredar. Beberapa teman menghindari kami, yang lain bertanya dengan nada penasaran yang menyakitkan. Benarkah kalian? Tanya seorang teman dekat, mata melebar. Aku menggeleng, berbohong untuk melindungi kami, tapi hati terasa berat. Aku mulai mempertanyakan pilihan kami. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Aku memutuskan untuk bicara dengan dosen pembimbingku, Bu Siti, seorang psikolog senior yang kukenal baik. Di ruangannya, aku curhat tanpa menyebut nama. Bu, bagaimana jika seseorang mencintai orang yang sama jenis? Apakah itu salah? Bu Siti memandangku lembut. Dalam psikologi, orientasi seksual adalah bagian dari identitas. Tapi di masyarakat kita, ada tekanan besar dari norma agama dan budaya. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kata-katanya membuatku berpikir lebih dalam. Malam itu, aku bertemu Rina di sebuah kai kecil di Kemang. Aku takut kehilangan segalanya, kataku. Rina menggenggam tanganku. Aku juga. Tapi bayangkan hidup kita jika kita menyerah, menikah dengan orang yang tidak kita cintai, hidup dalam kepura-puraan. Aku tahu dia benar, tapi ketakutan itu nyata. Beberapa hari kemudian, konflik memuncak saat keluargaku tahu. Adikku, yang kuliah di Bandung, menelepon. Kak, ada gosip di grup keluarga. Katanya kamu dan Rina. Apa benar? Aku terdiam. Ibu menelepon selanjutnya, suaranya penuh kekhawatiran.
Nadia, ini tidak benar kan? Kamu tahu, di Indonesia, ini bisa bahaya. Pikirkan masa depanmu. Aku menangis, mengakui semuanya. Ibu terdiam lama, lalu bilang, pulanglah. Kita bicara langsung. Aku pergi ke rumah orang tuaku di Bogor akhir pekan itu. Ayah, yang biasanya pendiam, marah besar. Ini pengaruh barat. Kamu harus putus dengan Rina, atau jangan harap kami dukung lagi. Aku berdebat, ini bukan pilihan, ayah. Ini siapa aku. Tapi argumen itu berakhir dengan pintu dibanting. Aku pulang ke asrama dengan hati hancur. Rina menungguku, memelukku erat. Kita akan baik-baik saja, katanya. Tapi aku mulai ragu. Di tengah kekacauan itu muncul pengkhianatan pertama. Seorang teman lama Rina, yang kami percaya, ternyata menceritakan rahasia kami ke grup chat kampus. Pagi harinya, aku bangun dengan pesan-pesan kebencian di media sosial. Lesbi. Dosa besar, tulis seseorang anonim. Rina dihujat lebih parah karena latar belakang agamanya. Dia mulai menarik diri, jarang tersenyum. Mungkin kita harus berhenti, katanya suatu malam. Aku marah. Setelah semua ini, kamu yang mulai. Kami bertengkar hebat, saling lempar kata-kata menyakitkan. Kau tak pernah benar-benar yakin, tuduh Rina. Kau yang takut menghadapi keluarga, balasku. Malam itu, Rina pergi, meninggalkanku sendirian dengan penyesalan. Keesokan harinya, aku mencarinya kemana-mana. Ternyata dia pulang ke Bandung, ke rumah orang tuanya. Aku menelepon, tapi dia tak angkat. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Aku menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesedihan, fokus pada kuliah tapi pikiran melayang. Seorang teman baik, Maya, mendekatiku. Nadia, aku dukung kalian. Jangan menyerah. Kata-katanya memberi harapan. Aku memutuskan untuk pergi ke Bandung menghadapi segalanya. Di stasiun, hati berdegup kencang. Saat tiba di rumah Rina, aku ketuk pintu. Ibu Rina membuka, wajahnya dingin. Dia tidak mau bertemu siapapun. Tapi aku mendengar suara Rina dari dalam. Biarkan dia masuk, Bu. Kami bertemu di kamar Rina, yang terlihat lelah. Makan aku, katanya. Kami berpelukan, tapi aku tahu perjalanan ini masih panjang. Pak Hadi masuk tiba-tiba. Kalian harus berhenti. Ini bukan jalan Tuhan. Debat sengit pun terjadi, dengan Rina membela kami. Ayah, cinta bukan dosa. Pak Hadi pergi dengan marah, tapi setidaknya dia tak usir Rina. Itu adalah kemenangan kecil, tapi harga yang dibayar adalah hubungan keluarga yang retak. Kembali ke Jakarta, kami mencoba membangun kembali kehidupan. Tapi tekanan sosial semakin berat. Di kampus, kami diundang ke sesi konseling oleh dekan, yang katanya untuk membantu. Ini bukan penyakit, protes Rina. Konselor, seorang wanita paruh baya, bicara tentang pilihan hidup dan norma masyarakat. Aku merasa seperti diinterogasi. Setelah itu, Rina marah. Mereka ingin mengubah kita. Kami memutuskan untuk bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang yang mengalami hal serupa. Di sana kami belajar tentang perjuangan, tapi juga bahaya, cerita tentang penganiayaan dan diskriminasi. Itu membuatku semakin takut. Suatu hari, muncul tawaran pekerjaan untuk Rina di sebuah firma arsitek besar. Tapi saat wawancara, bosnya, yang tahu rumor, bertanya langsung. Apa benar kamu? Seperti itu. Rina jujur, dan dia tak diterima. Kami butuh karyawan yang sesuai nilai perusahaan, katanya. Rina pulang menangis. Apa gunanya kuliah keras jika ini hasilnya?
Aku memeluknya, tapi aku sendiri sedang berjuang dengan tesis yang terhambat karena stres. Keluargaku memotong kiriman uang, memaksaku kerja paruh waktu di KAI. Setiap malam kami bicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, usul Rina. Tapi aku tahu itu mimpi belaka. Konflik internal semakin dalam. Aku mulai mempertanyakan moralitas kami. Di malam-malam sendirian, aku baca artikel tentang agama dan seksualitas. Di Indonesia, di mana Islam dominan, banyak yang menganggap ini haram. Apakah kami salah? Rina yang lebih religius juga bergumul. Aku masih sholat, Nadia. Tapi kenapa Tuhan ciptakan aku seperti ini jika salah? Kami debat panjang, saling dukung tapi juga saling menyakiti. Suatu saat, aku bertemu mantan pacarku, Dito, yang menawarkan kembali normal. Aku bisa bantu kamu, Nadia. Godaan itu nyata, tapi aku tolak. Tapi itu membuat Rina cemburu. Kau masih ragu, tanyanya. Pertengkaran lagi, dan kali ini, Rina bilang mungkin kita memang tak cocok. Pengkhianatan kedua datang dari keluargaku. Ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa seorang usta. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Usta itu bicara tentang jin dan pengaruh setan. Aku marah, tapi Rina yang datang saat itu ikut debat. Ini bukan penyakit, teriaknya. Ibu menangis, pergi dengan kecewa. Hubungan kami dengan keluarga semakin renggang. Tapi di tengah itu, ada momen manis, kami jalan-jalan ke Ancol, berpegangan tangan diam-diam, merasakan kebebasan sesaat. Aku cinta kamu, bisik Rina. Itu memberi kekuatan. Akhirnya, klimaks datang saat acara keluarga Rina. Adik Rina menikah, dan dia diundang. Aku harus pergi sendirian, katanya. Aku setuju, tapi hati gelisah. Di sana, Pak Hadi memaksa Rina bicara dengan Andi lagi. Pikirkan lagi, nak. Rina tergoda sejenak, memikirkan kemudahan hidup normal. Tapi dia ingat aku, dan tolak. Aku pilih Nadia. Pak Hadi marah, mengusirnya dari acara. Rina pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Aku kehilangan keluarga, katanya. Aku peluk dia, tapi aku tahu ini harga yang harus dibayar. Apakah kami kuat? Bulan-bulan berikutnya adalah ujian ketahanan. Rina kehilangan dukungan keluarga, memaksanya pindah ke asramaku. Kami hidup sederhana, berbagi biaya, tapi kentiman emosional semakin dalam. Namun, masyarakat tak berhenti. Di media sosial, kampanye anti-LGBT semakin gencar, dengan demo di Monas. Kami merasa terancam. Suatu malam saat jalan pulang, sekelompok pemuda menghina kami. Lesbi. Pulang ke neraka. Mereka lempar batu kecil. Kami lari, tapi itu meninggalkan trauma. Mungkin kita harus sembunyi, kataku. Rina menggeleng. Tidak, kita harus lawan. Aku mulai aktif di komunitas, menulis esai anonim tentang pengalaman kami. Itu memberi tujuan, tapi juga risiko. Suatu hari, identitasku terbongkar. Kampus memanggilku, mengancam skorsing. Ini melanggar kode etik. Aku berjuang, tapi kalah. Tesis ditunda. Rina marah, tapi dia sendiri sedang berjuang dengan depresi. Kadang aku menyesal mengakui, katanya. Kata itu menyakitkan. Jadi kau menyesal mencintaiku, tanyaku. Pertengkaran besar lagi, dan Rina pergi ke teman lain. Aku sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah ini benar? Pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Aku bertemu dengan seorang psikolog yang katanya bisa membantu. Dalam sesi, aku tergoda untuk berubah. Ini AC, katanya. Aku hampir setuju, tapi ingat Rina.
Aku pulang, minta maaf. Rina kembali, tapi kepercayaan retak. Kami bicara panjang, saling ungkap ketakutan. Aku takut kehilanganmu, katanya. Itu memperkuat ikatan kami. Di tengah itu ada Odd or Thug dari teman komunitas. Cinta kalian adalah perlawanan terhadap norma yang menindas. Itu membuat kami bangkit. Rina dapat pekerjaan baru di Irma kecil yang lebih terbuka. Aku lanjut tesis dengan dukungan Bu Siti. Tapi keluarga masih jauh. Ibu Rina menelepon, memohon kembali. Ayah sakit karena ini. Rina pergi ke Bandung dan di sana konfrontasi akhir dengan Pak Hadi. Ayah, aku tetap putrimu. Pak Hadi menangis, tapi tak setuju. Pilih keluarga atau itu. Rina pilih kami, pulang dengan hati berat. Aku kehilangan mereka, katanya. Tapi itu membawa kebebasan. Tahun berlalu dan kami belajar hidup dengan luka. Hubungan kami semakin kuat, tapi harga yang dibayar mahal, keluarga yang hilang, teman yang pergi, karir yang tertunda. Di Jakarta kami menemukan kedamaian kecil, tapi selalu waspada. Suatu hari, Rina dapat undangan dari sepupu yang mendukung. Datanglah berdua. Itu adalah penerimaan pertama. Di acara itu kami bertemu orang-orang yang paham. Tapi di balik itu ada keraguan. Apakah kami membuat pilihan benar? Kami terus berjuang mendukung satu sama lain melalui terapi dan komunitas. Tapi masyarakat Indonesia masih keras. Berita tentang undang-undang anti-LGBT membuat kami takut. Mungkin kita pindah ke luar negeri, usulku. Rina setuju, tapi itu mimpi jauh. Di akhir, kami sadar, cinta kami adalah perjuangan seumur hidup. Apakah mencintai seseorang dari jenis yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?